Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Uqaddimukum kalimatan salamatan fid dunya wal akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih, inna as-salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibal kaba'ir. Shadaqa nabiyyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah sidang salat zuhur, mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah dan alhamdulillah, kembali kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di siang yang berkah ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mendirikan fardhu zuhur yang insyaallah sebentar lagi akan kita sempurnakan dan dilanjutkan dengan tausiatul diniyah, kajian dan tausiah yang selalu kita sampaikan di setiap kesempatan. Mudah-mudahan jadi amal baik, amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah di yaumil akhir. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sampaikan sebesar pahalanya buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kaum muslimin, jemaah sidang salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Tepat hari ini kita sudah berada di tanggal 17 Rajab. Kita tahu Bapak ibu bahwa salah satu peristiwa yang luar biasa pernah terjadi di bulan Rajab ini, 27 Rajab. Ketika itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah Allah yang tiada duanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat, yang mana tidak ada perintah ini yang dijemput langsung oleh Nabi sampai ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang tak pernah terpijak oleh makhluk ini. Coba bayangkan kaum muslimin, bahwasanya malaikat Jibril itu adalah imam dan pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril saja belum pernah berhadapan dan memijakkan kaki berada di Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana menjemput perintah yang luar biasa ini. Nah, artinya kaum muslimin, jangan main-mainkan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, kita akan sampaikan pada kesempatan yang singkat ini di antara fadilatus salati
di antara keutamaan salat yang diwajibkan. Yang pertama adalah bahwasanya salat satu-satunya ibadah yang dijemput oleh Nabi. Tidak satupun ibadah yang wajib ini dijemput oleh Nabi kecuali salat ini kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi puasa. Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, turun malaikat Jibril mencari Nabi ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi membayarkan zakat, wajib hukumnya. Bahkan orang yang menantang zakat bahkan bisa keluar dari agama ini kalau dia yakin zakat tidak wajib. Malaikat Jibril pun mencari Nabi, aqimus shalah wa atuz zakah. Begitu juga dengan haji, rukun Islam yang kelima, Jibril juga datang mencari Nabi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah bawakan pesan, Allah titipkan kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad sejak tahun ini wajib haji. Tapi sholatlah ditempuh perjalanan dahsyat luar biasa. Itulah yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang antah berantah, teknologi jauh ketinggalan. Jangankan pesawat, mobil pun tak ada. Coba bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh sepertigaan. Itulah yang disebut dengan Isra. Belum lagi perjalanan yang maha suci yang disebut dengan Mi'raj. Naiknya Nabi dari langit pertama, kedua sampai ketujuh. Bahkan sampai hari ini tercatat tak satu pun manusia selain Nabi dan Rasul yang sampai ke langit itu. Coba yang kasih dahsyatnya Nabi. Dan perjalanan Nabi tak hanya sampai ke langit ketujuh, namun sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril saja sampaikan ke Muhammad, tafadhal anta ya Muhammad. Aku tak diizinkan oleh Allah membijakkan kaki di Sidratul Muntaha. Apa pelajaran yang kita ambil kaum muslimin? Begitu dahsyatnya perjalanan baginda Nabi yang kita cintai. Nabi dalam hidup ini menjemput perintah salat. Kalau hari ini kita melakukan salat, kumandang azan di mana-mana bergaung, kumandang azan di mana-mana didengungkan, namun kita tak melakukan salat, tak malukah kita nanti berhadapan dengan baginda Nabi? Yang kedua yang ingin kita sampaikan kepada muslimin, bahwasanya salat yang diwajibkan oleh Allah ini, banyak hadis menjelaskan itu gunanya untuk kita. Di antaranya disampaikan oleh Nabi adalah fa innas salawatil khamsa tudhibuz dzunuba kama yudhibul ma'ad dharar. Salat yang kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa. Jangan beranggapan kita melakukan salat hari apa pandai awak supaya latihan kita salat tidak ada guna untuk kita gunanya. Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sungai yang sangat berjernih, airnya bersih, harum, semerbak, wangi, dia mengalir di depan rumah kalian, apa yang kalian lakukan? Kalau seandainya kalian mandi 5 kali sehari semalam, kalian kudu minat darah daripada tidak ada. Begitulah kalau seandainya engkau mengerjakan salat setiap hari 5 kali, kata Nabi, inna sholawati kafaratun lima bainahunna majtunibal kabair. Salat itu menghapus dosa. Salat itu menghilangkan maksiat. Salat itu menghapuskan dosa-dosa kita yang berlalu, kecuali dosa-dosa besar. Siapa di antara kita yang tak berdosa atau muslim? Kemanapun kita cari makhluk hidup di atas dunia ini selain Nabi, tak ada yang tak berdosa. Maka salah satu di antara yang menghapuskan dosa salat. Maka Nabi diwajibkan oleh Allah 5 kali salat sehari semalam. Maka kejarlah itu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, mengapa kita harus melakukan salat? Yang kedua, Nabi pernah sampaikan dalam hadis as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Para ulama fikih menjelaskan di antara makna salat cahaya ini adalah annahu yunawwil tanah yaumil qiyamah. Bahwasanya salat ini itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Para mufassir dan ahli hadis, begitu juga dengan ahli fikih menjelaskan orang yang melakukan salat maka hidupnya akan bercahaya. Ada 2 penafsiran, cahaya dunia dan cahaya akhirat.
Maka orang yang menjaga salat, dia serius dengan salatnya, maka di dunia dia akan dicahayai dengan salatnya. Inilah ayat yang selalu kita baca, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau jiwanya sudah salat, sudah mengakar dalam samawalinya, maka kehidupannya akan salat. Dia akan dicegah oleh salat itu dari perbuatan yang munkar. Tapi kalau musuh, dia banyak ibu-ibu lepas itu kurang cair sebenarnya. Kalau banyak itu maksiat dan kelakuannya di dunia kurang cahaya semua itu. Yang kedua yang paling dahsyat itu kata Imam Nawawi murid Imam Syafi'i adalah bahwa salat itu nanti bercahaya di hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan dalam hadis yang sahih, "Basyirina masyina fi zulmi ila al-masajid." Tolong sampaikan kepada orang yang suka gemar datang ke berjalan dia datang ke masjid atau bagaimanapun dia datang ke masjid dalam keadaan gerak, annahu nurul tamah yaumil qiyamah. Maka kegelapan hari ini yang dia tempuh ke masjid, perjalanan yang dia tuju ke masjid, nanti akan diganti oleh Allah di hari kiamat dengan nur dan cahaya yang luar biasa. Allah. Salat ini kok bercahaya untuk siapa? Coba bayangkan, matahari lah api, bulan lah baca, bintang tak boleh bawa dalam Madinah tidak. Hari ini saja rahmati lampu malam hari. Nagari, alina bintang nak bulan abad dalam Madinah. Tidak ada sebut lilin, tidak sebut center HP lagi, belum ada lagi kalam dua besok. Itu dunia. Coba bayangkan bagaimana dahsyat nanti di yaumil akhir ketika semua tak ada yang percaya. Maka akan berdiri di padang mahsyar gelap yang luar biasa. Maka bahagialah orang yang menjaga salatnya. Maka salat nanti akan datang kepada Allah, ya Allah, aina fulan bin fulan, aina fulanah binti fulanah. Di mana si anu anak si anu ya Allah? Di mana si fulan anak si fulan ya Allah? Dulu dia jaga aku. Dia jaga aku ya Allah. Tak mampu dia berdiri, duduk dia melakukan salat. Tak mampu duduk, berbaring dia melakukan salat. Tak mampu juga dalam hati pun dia salat. Aku akan menjaganya hari ini ya Allah. Luar biasa Pak, salat tak main-main, tak keren-keren. Maka jagalah salat ini. Itu yang kedua yang ingin kita sampaikan, bahwa salat adalah cahaya nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, ini sering disampaikan oleh mubaligh dan para dai kita. Fadilah salat yang ketiga adalah salat ibaduddin, dia adalah tiang agama. Siapa orang yang meninggalkan salat, dia yang menghancurkan agama. Jangan kita teriak-teriak, sianu berjihad Islam, sianu menghina Islam, si itu membuli Islam. Jangan kita juga menghancurkan Islam dari dalam dengan tak melakukan salat. Untuk apa kita hidup kalau tak salat? Untuk apa kita hidup kalau tak salat? Percuma kita hidup kalau tak sembahyang. Apa yang kita cari dalam hidup ini kalau salat tidak? Berbalik kali itu tidak ada hidup nanti terjadi. Di orang yang meninggalkan salat, apapun alasannya yang tak diterima oleh syariat, maka siap-siaplah nanti berhadapan dengan Allah. Kalau ditanya oleh Allah nanti, "Aisyanu anak sian, kenapa kau tak salat? Kenapa engkau tak salat? Kenapa engkau hancurkan agama ini? Berdarah-darah Muhammad mengerjakan salat, mengembangkan Islam. Dia tinggalkan Mekah, dia pindah ke Madinah. Enak saja kamu menghancurkan agama ini." Jawab nanti di hadapan Allah. Jangan main-main dengan salat. Bagaimanapun kita, salat tak bisa ditinggalkan. Ibadah yang lain bisa ditinggalkan. Tak mampu berpuasa, berbuka dan tiga di hari. Sakit kita boleh tak puasa. Berjalan jauh kita boleh tak puasa. Faman kana minkum, siapa di antara kaum maridan, kata Allah, sakit, atau ada safarin, berjalan jauh boleh tak puasa dengan tiga yang lain. Siapa di antara kita yang sakit sudah mau haji, sudah mau berangkat, tapi sakit tak wajib. Tapi kalau salat mau sakit, mau bagaimana wajib, tak ada yang menggugurkan kewajiban salat. Jangan main-main. Jadi hal-hal remeh-temeh itu tinggal sembahyang. Kalau kau nak sembahyang, mari ada tu kamu sedua. Bagaimana kau nak sembahyang sakit, Nabi sampaikan tak bisa tagak kuat. Salli qaiman fa inna fajalisan, sembahyang tagak. Tak bisa tagak kedua. Fa inna yastati' fa mutalian. Tak bisa tadian. Begitu mudahnya salat. Aina ajlisan fa bi qalbin ramad.
Indah dirisah bagi isyarat, cuma tu indah dirisah lalu dimukul Islam semua. Gampang seperti itu. Tapi jangan dipermainkan. Dan tak ada bertemu oleh kita alasan untuk meninggalkan salat selama kita hidup. Kecuali langkah terbiasa. Lupa, tapi memang ia benar-benar lupa, tidak berbuat-buat terbiasa. Ini yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi kita sampaikan di antara keagungan salat itu kata Nabi adalah miftahul jannah. Dalam hadis Nabi pernah sampaikan miftahul jannati as-salat. Kunci dari surga yang kita impikan itu adalah salat. Setiap kita berkeinginan dan bermimpi Bapak Ibu ingin masuk surga, ingin masuk surga. Kalau ingin masuk ke dalam surga, surga itu kunci tidak gratis. Surga itu bayar, tidak free. Maka salah satu yang membuka kunci surga itu adalah salat. As-salatu miftahul jannah. Awak juga bisa berpikir, awak baiklah kabun binatang misalkan walaupun ulama tinggi dan punya ada bisa sekarang masuk saja. Coba tak membuat saya dalam dia ini satpam dalam mati Pak. Apalagi masuk surga tak bisa sembarangan, ada kuncisnya. Maka itu salat. Itu yang keempat, cepat saja Pak, karena kita pada sholat. Kemudian hati-hati bagi orang yang suka meninggalkan salat. Kita akan bacakan dua hadis saja. Nabi sampaikan dalam hadis yang salatan muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia tak melakukan salat, faqad kafara. Tolong saya bilang. Jangan main-main dengan salat. Tidak ada alasan. Hanya kesibukan dunia. Hanya kesenangan. Hati-hati kalau kita dianggap kafir oleh Allah. Satu. Yang kedua yang luar biasa juga, man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mau saja meninggalkan salat, dia tak menjaga sembahyangnya, sembarangan saja ditinggalkan salat ini, faqad bari'a minhu Muhammad. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui, bahkan kita ingin dikumpulkan oleh Nabi besok hari kiamat. Nabi lepas kanan bukan kepada saya. Tapi kepikiran itu dengan bayang. Awallah kepedian saja nanti hari kiamat dikumpulkan oleh baginda Nabi, bersama dengan Nabi. Toh nanti hari kiamat nyundang kepada Allah kepada Nabi. Baiknya semuanya indah dulu dia. Tapi tangan Allah. Nanti karena itu kaum muslimin, jangan tinggalkan salat apapun bentuknya. Semaksiat apapun kita, sejahat apapun kita, jangan tinggalkan salat. Saya bukan mengatakan silakan berlaku jahat dan maksiat asalkan pindah. Walaupun kita banyak maksiat, walaupun kita banyak dosa, jangan tinggalkan salat. Bisa jadi nanti maksiat kita itu dicahayai oleh salat ini, dan tinggalkan maksiat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, melalui majelis singkat pertemuan yang pendek ini kita ingatkan, tak ada cerita meninggalkan salat. Tak ada cerita. Banyak dalam kitab fikih dibaca, disampaikan oleh para ulama. Tak mampu misalkan kita dalam keadaan normal, salat normal kita salat. Oh, nak disawat madul kiblat itu maksudnya. Oh, nak disawat madul kiblat dari pesawat, iya kama sajalah, kama kepala pesawat untuk dia. Oh, tak bisa salat dia waktu pernah berjalan jauh, ada jamak, ada masalah. Tapi jangan tinggalkan salat. Kalau sembahyang pun tidak atau hilang nama lagu dan iman. Yang kelima, Nabi pernah sampaikan, al-farqu bainal mu'min wal kafir. Perbedaan mukmin dan kafir itu salat dan iman. Mudah-mudahan melalui pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga salat kita selalu. Mudah-mudahan kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah dalam salat. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan, Nabi pernah sampaikan kepada sahabat Abu Hurairah. Kita tahulah Abu Hurairah bukan sembarang sahabat. Sahabat yang paling banyak merawikan hadis, yang paling banyak hafal hadis, beliau adalah Abu Hurairah. Dulu Nabi pernah menyampaikan kepada Abu Hurairah, apa kata beliau? Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salat. Hai Abu Hurairah, suruh keluarga salat.
Anakmu, istrimu, keluargamu, suruh mereka salat. Fa inna Allah ya'tika bil rizqi min haitsu la tahtasib. Janji Allah akan berikan rezeki kepadamu, kepada keluargamu dari jalan yang tak dikira-kira kalau mereka menjaga salat. Maka jagalah salatlah, serahkan rezeki kepada Allah. Kita hanya berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada hikmah bagi kita bersama. Kalau ada salah dan khilaf, berbanyak maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.